Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Indramayu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 LPTK Universitas Pasundan, program studi Bahasa Indonesia dengan nomor peserta PPG 2015 0224 1050. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 dengan materi kritik sastra dan esai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin dulu oleh ketua kelas memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Ya, silakan. Itu bagus kan? Oke. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga dimudahkan dalam memahami materi yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Negara Republik Indonesia, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu nasional. Salah satunya adalah lagu Indonesia Raya. Silakan kalian semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan boleh duduk kembali. Silakan. Saya, Bu. Silakan Pak. Untuk pembelajaran kemarin kita belajar tentang menyusun kritik dan juga esai. Iya, betul ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya menyusun kritik sastra dan esai. Dan pada materi sebelumnya juga kita juga sudah mempelajari tentang pengertian dari kritik sastra dan esai dan bagaimana cara membedakan antara keduanya, gitu ya. Perbedaan antara kritik sastra dan esai. Baik. Nah, supaya memberikan semangat kita, ya, supaya kita fokus nih, kita akan ice breaking terlebih dahulu, ya. Ice breaking terlebih dahulu. Mengerti tidak nih maksudnya nih? Jadi nanti kalian akan menyanyi Potong Bebek Angsa. Kalian semua tahu lagu Potong Bebek Angsa? Tahu. Tapi ya, Tahu. bagaimana
Jadi liriknya itu jadi wak wak wak, wet 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 dan wok wok wok. Menyanyi potong bebek angsa dengan lirik wak wek wok. 1, 2, 3. Dengan SPG tadi, maka kita akan tumbuh lebih besar lagi ya. Baik, tujuan pembelajaran kita yang harus kita pahami dalam kegiatan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan sistematika dan kebahasaan dari kritik sastra dan esai ya. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi sistematika penulisan kritik sastra dan esai. Kalau sistematika itu kan berarti urutannya dalam menulis kritik sastra dan esai itu sistematikanya seperti apa sih gitu kan ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kebahasaan kritik sastra dan esai. Yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyimpulkan ya, diharapkan mampu menyimpulkan sistematika dan kebahasaan dari kritik sastra dan esai tersebut ya. Bisa dipahami tujuan pembelajarannya. Jadi ketika kita tahu tujuan pembelajaran kita, maka kita tahu arahnya gitu. Apa sih yang harus dituju? Apa sih yang harus kita pelajari? Apa sih yang harus kita pahami? Kemudian dalam kegiatan pembelajaran ini, metode yang dilakukan, yang digunakan adalah metode discovery learning ya. Metode discovery learning, kemudian media pembelajaran yang menggunakan Salidia dengan aplikasi Canva gitu ya, dan menggunakan metode diskusi. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Kita lanjutkan pretest ya. Silakan kalian buka soal pretestnya. Ibu sudah bagikan linknya ke Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroomnya. Kerjakan sesuai pengetahuan kalian ya. Tidak maksimal ya dalam menjawab ya, karena memang kalian juga belum mempelajari gitu ya. Ini adalah pengetahuan awal kalian untuk memahami kritik sastra dan esai. Setidaknya ada bayangan gitu setelah kalian mengerjakan pretest tadi, sebenarnya apa sih gitu sistematika dari kritik sastra dan esai, apa sih kebahasaan dari kritik sastra dan esai gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum lanjutkan ke materi, kita akan melakukan dulu kegiatan pembiasaan literasi. Nah, seperti yang sudah Ibu tugaskan, setiap pertemuan kita itu kan ada kegiatan literasi ya. Kalau dalam pembelajaran 15 menit sebelum melakukan pembelajaran kita ada kegiatan literasi. Nah, sekarang nih siapa yang mau menyampaikan kegiatan literasi yang sudah dilakukan di rumah? Ya, siapa dulu? Silakan Kira. Dari kelas 12 IPA 8 sekolah di SMA Negeri 1 Indramayu. Saya akan membacakan tentang literasi matahari Minang. Halo, nama aku Sandy. Kalian tentu sudah mengenalku bukan? Aku remaja usia 17 tahun kelas 11. Aku sama seperti kebanyakan remaja lain. Sekolah, belajar, jalan-jalan ke mall, suka makan yang enak-enak, suka baca buku, nonton film, suka nonton drama Korea, juga suka boyband. Terima kasih Lira, beri tepuk tangan untuk Lira. Siapa lagi? Satu lagi nih. Ya, silakan. Seno. Seno dari kelas 12 IPA 8 SMA Negeri 1 Indramayu. Saya melakukan
melakukan literasi digital. Kemarin saya menonton pertandingan Manchester United melawan Burnley pada ajang Carabao Cup di babak 16 besar. Manchester United berhasil membuka gol melalui Christian Eriksen. Lalu Burnley hampir membalas gol tersebut. Namun sayang tendangan masih melebar. Kemudian Manchester United membuka gol kedua melalui tendangan Marcus Rashford yang tidak bisa dihalau oleh kiper. Baik, terima kasih. Saya mau beri tepuk tangan untuk saya. Jadi kegiatan literasi itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan media apapun. Boleh membaca cerpen, novel, menonton televisi, mendengarkan berita. Nah, itu semua merupakan bagian dari kegiatan literasi. Karena kegiatan literasi itu bukan semata-mata membaca dan menulis saja, tapi sekarang kegiatan literasi itu bisa kita gunakan dengan menggunakan media digital, gitu ya. Baik, nah kita lanjutkan. Nah, sekarang nih, tadi kegiatan literasi kan sudah ya. Nah, sekarang melanjutkan kepada inti pembelajaran. Tadi kita akan mempelajari tentang sistematika dari penulisan kritik sastra dan esai. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang kebahasaan dari kritik sastra dan esai, dan juga kita akan mengonstruksi kritik sastra dan esai. Tetapi untuk mengonstruksi ini nanti akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi untuk saat ini kita hanya akan mempelajari tentang sistematika dan kebahasaan saja, ya. Oke. Jadi pada kegiatan ini kalian akan mempelajari tentang tadi menjelaskan bagaimana sistematika dari kritik sastra dan esai tersebut, kemudian juga mengidentifikasi sistematika penulisan kritik sastra dan esai, kemudian juga menyimpulkan ya sistematika dan kebahasaan dari kritik sastra dan esai. Kemudian bahan ajar ini diharapkan dapat membantu kalian gitu ya dalam memahami materi ini gitu, yaitu memahami materi kritik sastra dan esai khususnya mengenai sistematika dan kebahasaan ya. Nah, lanjut. Oke. Nah, sekarang sistematika dari penulisan kritik sastra dan esai. Nah, sistematika apa sih sistematika tuh? Susunan, boleh. Apa lagi? Sistematika itu apa? Kira-kira sistematika itu sama tidak dengan struktur? Sama ya. Sistematika itu sama dengan struktur. Berarti bagian-bagian yang harus ada pada teks tersebut. Gitu. Kali ini yang akan kita pelajari adalah kritik sastra dan esai. Berarti struktur dari kritik sastra dan esai. Nah, apa saja sih struktur atau bagian-bagian dari kritik sastra dan esai ini? Kalian ingat tidak teks eksposisi? Ingat ya? Tahu ya teks eksposisi ya? Tahu tidak strukturnya? Ayo, siapa yang ingat? Struktur dari teks eksposisi. Ya, kalau kalian masih ingat dengan struktur teks eksposisi, maka kalian nanti akan bisa menentukan struktur dari teks sastra dan esai. Kira-kira apa? Yaitu yang pertama tesis. Apa itu tesis? Tesis itu dugaan sementara. Pernyataan pendapat. Ya, tesis adalah pernyataan pendapat. Itu struktur yang pertama. Struktur yang kedua, argumen. Ya, penyampaian argumen. Itu adalah struktur yang kedua. Dan yang terakhirnya penugasan ulang. Jadi kritik sastra dan esai itu strukturnya sama dengan teks eksposisi gitu ya. Novel yang juga masih memendam semangat eksperimen, berbeda dengan Cantik Itu Luka yang mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja. Lelaki Harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang ingin terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Ya. Saya akan memberikan bagian untuk argumen yang pertama. Di sana ada semacam kompromi antara semangat eksperimen dengan hasratnya untuk tidak terlalu memberi beban berat bagi pembaca. Rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu
diolah dengan kemasan yang lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Yang kedua, secara sistematik. Lelaki harimau tidaklah mengusung tema besar, pemikiran filsafat atau fakta historis. Ia berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. Yang ketiga, pencerita seperti sengaja tidak membiarkan dirinya berdiri terpaku pada satu titik. Saya akan membacakan tentang penegasan pula. Dalam beberapa hal, lelaki harimau harus diakui berhasil memperlihatkan sebuah capaian. Ia menjelma tak sekedar mengandalkan imajinasi, tetapi juga bertempur lewat proses berpikir dan tidak eksploratif kalimat dengan berbagai kemungkinannya. Ya, baik. Terima kasih atas bantuannya. Nah, itulah tadi ya contoh dari contoh yang menegaskan atau yang menjelaskan mana bagian-bagian dari sistematika, kritik sastra dan esai, gitu ya. Nah, kali ini yang kritik dulu ini yang dibahas, gitu ya. Kita lanjutkan. Ya, silakan. Beri semangat untuk Taufa. Batman tak pernah satu, maka ia tak berhenti. Ya, berarti itu bagian dari pernyataan pendapatnya. Sekarang yang argumennya. Satu, tiap kali kita memang bisa mengidentifikasinya dari sebuah topeng kelelawar yang itu juga. Tapi tiap kali ia dilahirkan kembali sebagai sebuah jawaban baru terhadap tantangan baru. Sebab selalu ada hubungan dengan hal ihwal yang tak berulang, tak terduga dengan ancaman penjahat besar The Joker atau Batman. Batas tafsir akan selalu ada yang tak terungkap dan bersama itu akan selalu ada Gotham yang terancam kekacauan dan keambukan. Itu sebabnya dalam The Dark Knight Rises, Inspektur Gordon tetap mau menjaga misteri Batman biarpun dikabarkan Bruce Wayne telah mati. Dengan demikian bahkan penjahatnya yang akan terciduk sekalipun tak bisa mengklaim aku tahu. Ya. Terima kasih. Itu contoh-contoh dari ini ya, dari sistematika baik dari kritik maupun dari esai ya. Apa tugasnya? Kalian baca kembali teks menimbang ayat-ayat cinta. Teksnya juga ada di Google Classroom ya. Silakan kalian baca teksnya. Kemudian ada juga teks GER juga ada di Google Classroom. Kalian baca keduanya. Kemudian kalian analisis sistematika teksnya berdasarkan struktur teks. Nah, kemudian kalian dapat menggunakan tabel yang tadi itu, yang dijadikan contoh, gunakan tabel itu, kemudian kerjakan tugasnya. Silakan. istilah-istilah atau kata-kata asing yang digunakan atau diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian juga banyak menggunakan kata kerja mental, khususnya esai, ya. Penyajiannya menggunakan gaya bahasa yang subjektif. Itu adalah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam kritik sastra dan esai. Bisa dipahami ya? Nah, contoh misalkan esai yang ditulis Gunawan Muhammad itu pasti akan berbeda dengan yang ditulis oleh A.S. Laksana, akan berbeda juga dengan siapa namanya Bakti Sumanto, kemudian akan berbeda juga dengan yang ditulis oleh Umar Khayyam. Nah, bahkan tadi Ibu sampaikan bagi penikmat esai ataupun kritik itu pasti akan memahami gitu ya
Ya. Silakan. Untuk tugas yang pertama, siapa dulu yang mau menjawab? Boleh, Vivi, silakan. Di bagian pernyataan pendapat, karya sastra yang baik juga bisa mengembangkan hubungan antara manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan. Ini karena dalam karya sastra seharusnya terdapat ajaran moral, sosial sekaligus ketetapan dalam pengungkapan karya sastra. Argumen 1. Bukan karena ia hanya bercerita tentang kalangan miskin. Putu Wijaya tak tertarik untuk berbicara tentang lapisan-lapisan sosial. Teater mandiri adalah teater miskin, karena ia sebagaimana yang kemudian dijadikan semboyan kreatif Putu Wijaya. Sebuah riwayat yang tak mudah, seperti hampir semua grup teater di Indonesia. Bagi saya, teater ini adalah teater miskin dalam pengertian yang berbeda dengan rumusan Jerry Grotowski. 3. Penggunaan istilah teknis, kutipan, bunyi, imaji, persepsi, fotograf, Leveso. 4. Penggunaan kata kerja mental. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir boleh, silakan baik. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Komentar saya, Gunawan Muhammad, sang penulis GER, sepertinya lebih suka menekankan pada rangkaian cerita sejarah teater mandiri dan sang pendiri teater tersebut. Putu Wijaya, dia menggambarkan sebagai rangkaian peristiwa yang mendukung pendapatnya tentang teater miskin. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Kelompok siapa nih yang bersedia? Apa? Coba ibu mau mengetes kekompakannya dulu ya. Mengetes kekompakannya dulu. Kelompok Habibur Rahman El Siraji. Kelompok Asma Nadia. Kelompok Pipi Sunda. Kelompok Andre Milata. Kelompok Raditya Dika. Semuanya bersemangat ya. Semuanya. Baik, silakan siapa yang
1. Berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. 2. Singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. 3. Memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tanda baca juga sudah tepat. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok Andrea Data. Dipersilakan untuk duduk kembali. Beri tepuk tangan. Di sini kita akan membacakan ciri-ciri esainya. 1. Berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. 2. Singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. 3. Memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Pendidikan telah menjadi hal yang penting untuk mencerdaskan generasi bangsa. Pendidikan tersebut bisa diperoleh dari pendidikan formal maupun informal. Ironisnya, kualitas pendidikan di Indonesia belum begitu memuaskan. Beberapa hal seperti kurikulum masih sering mengalami. Elsi Raji akan membacakan tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung berbicara soal pendidikan, maka perlu dipahami terlebih dahulu arti pendidikan. Dalam KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, melalui proses cara perbuatan mendidik di dalam pendidikan yang ada terlihat sangat sulit dikembangkan dan memerlukan kerja keras untuk bisa mengembangkannya. Semuanya sangat luar biasa ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Dan tadi untuk kelompok Andrea Hirata, Ibu beri nilai 95. Kelompok Asma Nadia, Ibu beri nilai 80. Untuk kelompok Habibur Rahman Elsi Raji, Ibu beri nilai 90. Ibu beri nilai 85. Semuanya sudah sangat luar biasa ya, sudah bisa menyampaikan ide dan gagasannya masing-masing di dalam kelompoknya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum melanjutkan supaya semangat lagi nih, Ibu mau es krim kita yang tadi masih ingat kan, Bapak Ibu? Ya. Siap ya? Masih ingat kan? Masih. 1, 2, 3. Wah, 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 wah. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik gitu ya. Kita akan lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya, oke, kita menuju kepada kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup ini akan dilakukan dengan kegiatan memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kita belajar tentang apa tadi? Silakan. Ayo. Tadi kita sudah belajar apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Halo. Saya boleh. Baik, silakan. Baik. Untuk hari ini kita baru saja belajar tentang sistematika dan pembahasan kritik esai dan Kritik sastra dan sastra esai. Yang pertama itu struktur. Yang pertama adalah pernyataan pendapat. Yang kedua argumen, dan juga yang terakhir penegasan ulang. Iya. Kemudian untuk kebahasaannya, yaitu yang pertama menggunakan pernyataan persuasif. Yang kedua menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta. Yang ketiga menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang keempat menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kemudian yang kelima menggunakan kata kerja meta. Oke.
Baik, terima kasih. Nah, itu betul yang disampaikan oleh Fahid. Tadi kita sudah mempelajari ya tentang sistematika dan kebahasaan dari kritik sastra dan esai. Selanjutnya, supaya kalian bisa mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini, nah, tahapan terakhir adalah mengerjakan soal proses. Ya, silakan. Ibu beri waktu 10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan proses. Ini akan mengukur, nanti akan kalian ketahui hasil dari tes berapa, hasil dari proses berapa, nanti kelihatan perbedaannya. Silakan. Perbedaannya dari apa yang sudah kalian kerjakan di awal, ya. Kalau di pretest kalian masih banyak kesalahan gitu ya dalam menjawab, dan di proses luar biasa kalian semua sudah maksimal dalam menjawab soal-soal yang ada pada proses. Tepuk tangan, tepuk tangan. Baik, nah itulah tadi ya kalian sudah mempelajari sistematika dan kebahasaan dari kritik sastra dan esai. Nah, kritik sastra itu apa, sistematika dari dari teks seperti apa? Kalau dilihat dari struktur teksnya sama dengan struktur apa? Teks eksposisi. Sama dengan teks eksposisi, strukturnya sama ya. Yaitu ada pernyataan pendapat atau tesis, kemudian ada argumen dan ada penegasan. Kemudian kaidah kebahasaan teks kritik sastra dan esai yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif, kemudian juga banyak menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat penilai, kemudian juga menggunakan istilah-istilah teknis, kemudian yang terakhir banyak menggunakan tata kerja mental, gitu ya. Itulah materi kita pada hari ini yang sudah kita pelajari bersama, ya. Selanjutnya, nah kira-kira di materi berikutnya kalian akan mengonstruksi kritik sastra dan esai. Jadi mengonstruksi kritik sastra dan esai ini hampir sama dengan kegiatan belajar kalian sebelumnya ketika kalian menyusun kritik sastra dan esai. Kalau pada pertemuan sebelumnya menyusun kritik sastra dan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan penulis, untuk kali ini kalian diminta untuk mengonstruksi kritik sastra dan esai berdasarkan sistematika dan kebahasaan dari kritik sastra dan esai. Baik, silakan Mbak Bu Firdan untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siap. Sedang melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Setelah ini kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Jika ingin ada kegiatan atau aktivitas lain, silakan sampaikan kepada orang tua, izin dahulu. Ya, terima kasih. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum